Kesalahan-kesalahan nih, Mbak, buat para pelamar pekerja, itu ada nggak sih Mbak kayak kesalahan-kesalahan yang umum terjadi nih? Kadang kandidat ini tidak melihat requirement dan job desk yang akan dia apply untuk posisi yang dia apply gitu. Jadi dia asal aja apply gitu. Entah dia nggak peduli mungkin ya background dia apa, kemudian yang dia apply itu posisinya seperti apa, membutuhkan kualifikasi bagaimana gitu. Jadi ketika dilihat ini nggak match sama sekali gitu, nggak mungkin dilanjutkan. Halo Sobat KG, balik lagi di Polantas, podcast lantai 17. Bersama aku di sini Azalia yang jadi host episode Polantas kali ini bersama narasumber yang keren abis, ada Mbak Ratih di sini. Halo. Oke, Mbak Ratih, mungkin boleh perkenalan singkat untuk sahabat KG di sini. Halo, saya Gisela Rati, biasa dipanggil Gisel atau Rati. Saya sebagai HRBP di Corporate Human Resource Kompas Gramedia. Oke, buat awal-awal nih Mbak, tadi kan episode sebelumnya kita udah bahas-bahas tentang persiapan magang. Terus outputnya dari magang juga kayak gimana ya. Sekarang itu kita bahas lebih profesional lah, lebih ke dunia kerja. Nah, untuk seorang fresh graduate nih Mbak, gimana sih caranya kalau kita mau ngelamar pekerjaan? Persiapan apa aja tuh yang harus kita persiapkan? Oke, jadi memang untuk karyawan yang mau melamar, pasti kan ada dokumen yang harus dipersiapkan untuk melamar gitu. Ya CV, ya application form, ya mungkin surat lamaran yang memang ditujukan. Biasanya kan ada ya di body email atau mungkin di surat secara terpisah gitu. Nah, CV ini yang kemudian menjadi pintu pertamanya gitu. Tapi jangan lupa di CV ini yang harus dipersiapkan adalah kontennya juga gitu. CV yang tidak berkonten, artinya yang nggak ada isinya gitu, itu kan pasti juga akan nggak dilirik gitu ya sama HR, sama recruiter. Nah, dalam mempersiapkan konten CV ini, pasti dari pengalamannya, atau mungkin dari portofolionya, atau mungkin dari project-project yang sudah pernah dilakukan gitu, atau dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dia pernah kerja di tempat sebelumnya gitu, kalau sudah pernah ada gitu. Itu. Terus kalau untuk proses-prosesnya ya pastinya proses rekrutmen seperti pada umumnya ya. Nanti dia akan melamar di job portal. Kalau di sini di Kompas Gramedia kita biasa membuka lowongan itu di Kaliber gitu. Atau lewat LinkedIn. Nanti dari LinkedIn akan diteruskan ke Kaliber untuk teman-teman tuh apply dari situ. Nah, atau teman-teman bisa dapat informasi itu dari Instagram GrowItKG gitu. Nah, setelah teman-teman apply di job portal itu, nanti bisa datanya itu masuk dan kemudian di-screening oleh HR atau recruiter. Dari situ kalau memenuhi kualifikasi akan di-interview. Dari layer pertama itu interview dengan HR. Setelah itu akan dilanjutkan ke user. Kalau sudah memenuhi kualifikasi nanti akan lanjut ke psikotes online. Baru setelah itu ke tahap berikutnya offering, kemudian tanda tangan kontrak, hiring, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Itu ya sahabat KG buat proses-prosesnya kalau kalian fresh graduate dan mau melamar pekerjaan, mungkin bisa dicatat tadi ya ngelamarnya di mana dan lain-lainnya. Nah, buat CV-nya nih Mbak, kalau seorang fresh graduate atau kita memang mau ngelamar ke pekerjaan ya, kayak ibaratnya memang udah menjadi pekerja gitu. Nah, pengalaman yang paling dilirik nih oleh HR itu pengalaman apa sih Mbak? Atau mungkin dia udah banyak magangnya, atau kayak pernah kerja di perusahaan apa? Itu gimana tuh Mbak tipsnya biar kita bisa cantumin hal yang penting di CV itu? Oke, sebenarnya itu dikembalikan lagi sesuai dengan role atau posisi yang dilamar gitu. Itu nggak bisa disamaratakan karena ada beberapa posisi yang dia tidak membutuhkan banyak pengalaman magang, tapi dia lebih ke arah voluntarily-nya gitu. Jadi project-project yang sifatnya volunteer itu bisa menjadi salah satu indikator, misalnya
Atau mungkin ada posisi juga yang lebih banyak melihat dari portofolionya, kayak graphic design gitu kan. Kita melihat hasil dari karyanya dia tuh seperti apa, terus kemudian diposting kemana aja, terus mungkin dia bikin desain yang seperti apa, apakah sesuai dengan tes kita. Itu kan nggak membutuhkan dia harus magang di beberapa tempat yang banyak gitu kan, tapi kita melihat dari portofolionya gitu. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan posisi atau dengan role yang dilamar gitu. Jadi disesuaikan sama minat bakat, passion juga ya. Betul. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, biasanya nih kalau buat fresh graduate tuh pasti yang dibingungin adalah jenjang pendidikannya. Lulusan SMK boleh nggak sih ngelamar di sini? Atau kayak harus S1 nggak sih? Atau SMA boleh nggak sih? Itu gimana tuh Mbak kira-kira? Oke, kalau di Kompas Gramedia ini sebenarnya inklusif ya. Jadi buat teman-teman, meskipun mungkin ya di lowongannya itu tulisannya adalah minimal S1, sarjana dengan latar belakang pendidikan tertentu, tapi buat teman-teman yang memang merasa bahwa ini sesuai banget responsibility-nya itu, scope-nya ini sesuai banget dengan pengalaman sebelumnya, atau merasa skill aku nih masuk banget gitu, itu dicoba aja meskipun mungkin baru lulus SMK atau SMA gitu, nggak masalah gitu. Dan user-user teman-teman di sini di Kompas Gramedia memang tidak hanya melihat dari latar belakang pendidikan aja gitu, tapi dari pengalamannya dia, dari kompetensinya dia, bagaimana dia menunjukkan minatnya terhadap posisi tersebut gitu. Berarti jangan patah semangat dulu kali ya. Kalau di kualifikasinya itu harus S1 atau minimal lulusan ini, lulusan itu. Kalau kalian punya pengalaman yang emang selinear sama pekerjaan tersebut, apply aja ya Mbak. Betul. Berarti kayak gitu. Oke, berarti HR ngelihatnya tuh lebih ke hasilnya mereka sebelumnya itu kayak gimana ya? Kayak pengalamannya, terus pekerjaan yang emang udah mereka lakukan ya Mbak? Oke, berarti itu ya guys yang harus dicatat buat sahabat KG yang mau ngelamar, apalagi di Kompas Gramedia ya. Oke, nah buat selanjutnya nih Mbak, kalau kita udah persiapan pekerjaan nih, kita udah apply melalui proses-proses yang tadi, kira-kira tuh buat kriteria dari HR sendiri biar bisa lolos tahap berikutnya nih setelah lihat dari CV dan juga portal. Itu apa Mbak? Kriteria untuk lolos step selanjutnya untuk pekerja itu. Jadi dari awal ya, setelah dia masuk melamar di job portal itu, kriterianya seperti apa? Yang pastinya dari latar belakang, maksudnya dari dia cocok nggak ya dengan pekerjaan ini gitu. Kan dari CV itu bisa dilihat nih, dia pernah mengerjakan proyek apa aja, dia pernah bekerja di perusahaan apa aja, terus aktivitasnya apa aja gitu. Kemudian mungkin dia pernah mengikuti organisasi tertentu yang itu bisa representatif gitu dengan jenis atau pekerjaan yang dilamar gitu. Itu dari yang terlihat dulu nih di CV gitu. Nanti setelah masuk ke interview pasti kan akan ditanyakan gitu, perannya dia seperti apa di organisasi tersebut atau di pekerjaan tersebut, atau mungkin achievement yang dia capai itu apa gitu. Terus dampaknya terhadap organisasi tersebut atau perusahaan tersebut apa gitu. Atau kalau misalnya mungkin dia merasa belum menghasilkan apa-apa gitu dari yang dia sudah pernah kerjakan, mungkin dari apa yang mau dia capai gitu. Apa keinginan dia, kenapa dia ingin masuk ke KG atau ke perusahaan yang akan apply gitu-gitu. Oke, berarti emang harus kita persiapkan banget ya. Aku mau tahu juga dong Mbak, HR itu atau seorang user ya, mungkin sebelum tahap interview, kepoin ininya juga nggak sih, kandidatnya nggak sih? Itu kalau kepoin tuh aku pengen tahu dong dari mana bisa tahunya dan lain-lain. Jadi mungkin buat para sahabat KG bisa ngebangun personal branding nih ibaratnya, biar semakin mendukung kriteria yang cocok di Kompas Gramedia. Kalau ngepoin sosial media, rata-rata iya sih. Cuma nggak setiap kandidat dibukain gitu, dikepoin gitu kan. Karena pasti kan kandidat juga ada yang Instagramnya di private gitu kan, nggak bisa dilihat gitu. Paling mentok-mentok di LinkedIn sih, di LinkedIn gitu kan. Kadang di CV itu tidak dicantumkan, tapi ada di LinkedIn gitu. Sama kalau dari Kompas Gramedia sendiri biasa sebelum karyawan itu
kandidat ini interview, biasa akan dikirimkan application form. Nah, di application form ini memang lengkap banget, pertanyaannya itu banyak banget. Untuk dari yang sifatnya technical, skill, terus sampai yang sifatnya personal, itu ada semua di application form itu. Jadi, recruiter atau HR itu bisa cari tahu dari situ. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak terjawab, tapi merasa penasaran banget, biasanya justru itu yang kemudian diajukan untuk interview. Gitu. Berarti di interviewnya itu dikupas tuntas juga ya kandidat-kandidatnya itu, nggak cuma soal perusahaannya ataupun skill yang mereka punya ya. Nah, kalau buat pertanyaan-pertanyaan interview Mbak untuk karyawan ya, posisinya ibaratnya bukan anak magang lagi, itu lebih ke concern kemana sih? Kalau boleh tahu tuh. Pertanyaannya, biasanya kalau HR itu sama recruiter kan beda-beda ya, maksudnya dia pasti akan menyesuaikan dengan kembali lagi ke role-nya masing-masing gitu, posisinya apa pasti akan disesuaikan ke situ. Kayak misalnya CSR gitu, CSR analis atau community gitu, dia akan lebih banyak melihat latar belakang kandidat itu dari pengalaman bagaimana dia maintain hubungan dengan komunitas gitu, bagaimana dia menginternalisasi ke komunitas gitu, bagaimana dia bisa mendapatkan informasi, bagaimana dia bisa meng-guide komunitas itu untuk event-event segala macam gitu. Beda dengan pertanyaan ketika kita interview dengan mungkin teman-teman payroll gitu ya, yang hubungannya dengan keuangan gitu, pasti kan fokusnya akan berbeda gitu. Tapi kurang lebih pasti akan menanyakan yang nantinya akan menggambarkan apakah kandidat ini culture fit dengan perusahaan, dengan Kompas Gramedia, atau dia itu job fit atau tidak gitu. Dengan perannya dia di nanti kalau bergabung di Kompas Gramedia, dan responsibility-nya nanti ketika dia bekerja di Kompas Gramedia. Gitu. Ternyata pertanyaan interview tuh lumayan fleksibel ya berarti. Betul. Ya, tergantung sama kandidat karyawan yang jadi calon karyawan Kompas Gramedia ini ataupun kayak gimana. Tapi ada nggak sih Mbak pertanyaan-pertanyaan yang pastinya dilontarkan sama HR nih buat calon karyawannya itu sendiri? Mungkin lebih ke kenapa Kompas Gramedia atau kami harus hire kamu gitu. Apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu dapatkan. Kurang lebihnya biasanya kayak gitu. Itu yang pasti ada ya. Karena kan pasti pengen tahu nih kenapa kok harus di hire. Dia punya plus minusnya apa gitu. Dia punya tujuan apa gitu. Align nggak sama visi misinya KG gitu sih. Nah, cuman yang tadi aku bilang ya, kita kalau mau lanjut ke interview, pasti kandidat akan dikirimkan application form gitu. Nah, di application form itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum, pertanyaan yang sifatnya basic itu tadi, itu sudah ditanyakan semua di situ. Jadi ketika interview, itu lebih ke ngobrol sih. Jatuhnya lebih ke pengen tahu yang tidak tercatat di application form itu. Kayak hobinya dia, misalnya, aku pernah nih interview mahasiswa waktu itu magang ya. Waktu itu magang, dia suka nulis puisi gitu. Wah. Padahal dia posisinya adalah legal gitu. Dia melamar di posisi legal gitu. Itu kan sesuatu hal yang tidak baru ya. Tidak berkesinambungan ya. Legal ini kan agak cukup saklek nih dengan compliance-nya, dia harus melihat ketentuan-ketentuan segala macam. Tapi di sisi lain ada sisi seninya dia gitu. Itu kan hal yang kok bisa gitu. Ini menarik, ini hal menarik. Kenapa dia bisa suka ini gitu-gitu. Nah, itu kita bisa lihat itu untuk melihat personality-nya seperti apa gitu. Minatnya kemana gitu. Berarti kayak lebih dikulik aja ya personalnya. Soalnya kalau dari personality kita bisa tahu juga ya, mungkin budaya kerja yang dia bakal kasih ke company itu kayak gimana ya Mbak. Nah, kalau setelah udah masuk ke tahap-tahap interview nih Mbak, terus habis itu masuklah ibaratnya kalau lolos. Terus kita tuh pengen tahu jenjang karir yang ada di Kompas Gramedia tuh apa. Soalnya kan unit bisnisnya banyak banget ya Mbak. Terus kadang tuh ternyata tuh beda dari perusahaan lainnya juga. Nah, aku boleh tahu nggak sih, dan juga sahabat KG nih mungkin pengen tahu jenjang karir yang ada di Kompas Gramedia. Karena unit bisnisnya di Kompas Gramedia ini kan banyak ya. Jadi mungkin penerapan mekanisme, prosedur dan lain-lain itu akan berbeda di masing-masing unit bisnis.
Nah, secara umum di Kompas Gramedia ini ada 2 jenis untuk karirnya. Jadi karir struktural atau karir fungsional. Kalau struktural itu yang kayak misalnya kalau kita pertama ini sebagai officer, kemudian ada supervisor, manager, general manager dan seterusnya gitu. Kalau untuk fungsional itu yang sifatnya memang sesuai dengan kompetensi kita. Jadi kompetensi kita itu meningkat, cuman kita tidak bisa menjadi manajer. Nah, di sini ada namanya karir fungsional ini kayak istilahnya junior, senior, mungkin analis, spesialis. Nah, itu dimaksud karir fungsional. Karena kan kita nggak bisa nih dalam satu organisasi manajernya misalnya dalam satu departemen ada satu manajer, terus ada satu lagi yang oke nih gitu, terus jadikan manajer juga kan nggak mungkin ya, manajernya ada 2 atau direkturnya ada 2, itu kan nggak mungkin. Jadi makanya ada kesempatan karir fungsional gitu. Nah, kalau buat pengembangan karirnya itu sendiri ke karyawan ini, kan ini tuh konteksnya karyawan baru ya Mbak berarti. Nah, peran HR tuh gimana sih Mbak untuk pengembangan karir si karyawan ini? Di CHR, di Corporate Human Resource, itu menyediakan berbagai macam course gitu, jadi online. Nah, ini sebenarnya online ini memudahkan teman-teman untuk mengakses gitu. Pada saat teman-teman mungkin lagi nggak banyak kerjaan gitu kan, bisa diakses di mana-mana gitu. Teman-teman butuh belajar apa, diaksesnya juga bisa kapan aja gitu. Nah, untuk platform ini sendiri memang disediakan dari Kompas Gramedia untuk seluruh karyawan itu secara gratis. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis course yang disediakan, yang dibuat memang khusus untuk teman-teman di karyawan di Kompas Gramedia gitu. Atau juga kita juga menyediakan course yang sifatnya offline gitu, beberapa gitu. Mungkin dengan durasi waktu yang cukup lama gitu. Ada nama programnya sih namanya GrowthPath gitu. Itu dari Corporate Human Resource. Gitu. Berarti karyawan tuh emang difasilitasi juga ya Mbak di sini tuh sama HR biar kita juga bisa berkembang nih, maksudnya karyawan itu enggak cuma diterima emang udah kayak gini, tapi kita bantu untuk pengembangannya juga. Ya, ada individual development program juga gitu. Jadi teman-teman ketika masuk nanti kan pasti ada bayangan, ada goals pengen kemana, visinya nanti dalam 2 atau 3 tahun ke depan dia pengen apa gitu, dia pengen mencapai apa gitu, apa yang pengen dia pelajari gitu. Nah, itu dalam individual development program itu yang dibantu oleh HR untuk selalu on track gitu. Sama dari Kompas Gramedia ini memberikan budget untuk setiap unit untuk learning. Jadi misal unit IT nih, di corporate IT ini membutuhkan karyawan dengan tingkat kompetensi tertentu. Nah, yang mungkin secara pelatihan belum disediakan oleh yang tadi aku bilang itu ya, ada platform pelatihan gratis tadi ya, online course itu. Budget itu bisa digunakan untuk membeli course di luar yang disediakan oleh Kompas Gramedia gitu. Jadi selain online course yang dibuat oleh Kompas Gramedia, ada juga offline course, ada juga budget yang bisa dipakai untuk bebas gitu ya, menggunakan platform atau pelatihan dari luar, sama tadi itu yang program GrowthPath itu. Course-nya itu berarti bisa beda-beda ya Mbak? Beda-beda. Setiap tahunnya atau bulan gitu? Sesuai dengan kebutuhan. Karena biasanya di posisi-posisi tertentu, misalnya dia harus ada pengembangan produk yang mungkin membutuhkan skill teknis tertentu dan belum ada yang bisa memprovide pelatihan tersebut. Itu digunakan untuk itu gitu, untuk menunjang pekerjaannya, untuk menunjang karirnya juga gitu. Oh, jadi ternyata tuh kita jadi karyawan Kompas Gramedia cukup difasilitasi ya, bukan cukup lagi ya, itu udah enak banget ya difasilitasi. Terus habis itu juga kita ibaratnya bisa berkembang jadi lebih baik agar kita bisa naik jenjang karirnya juga kali ya Mbak. Itu kalau boleh tahu course-course yang dikasih itu memang bertujuan biar karyawan bisa semakin naik jenjang karirnya, atau memang sebatas biar kita punya karyawan yang berkualitas gitu? Tentunya untuk menjadi, kalau ini kan apa ya, untuk tadi kan kamu sempat sebut itu pasti akan naik jenjang karir enggak sih? Karena lebih ke bagaimana Kompas Gramedia ini memfasilitasi
proses belajarnya setiap karyawan gitu. Yang digaris bawah di sini adalah proses belajarnya gitu. Karyawan di Kompas Gramedia ini mau belajar, mau menyerap ilmu apapun yang nantinya pasti akan berguna gitu. Dan kalau ternyata syukur-syukur itu menunjang karirnya, itu kan pasti juga menjadi nilai plus ya gitu. Harapannya sih yang utama adalah proses belajar itu tadi. Proses belajarnya. Gitu. Oke. Berguna banget ya, ternyata kita jadi tahu nih kalau jadi karyawan Kompas Gramedia tuh seperti itu, dan kita bisa berkembang juga semakin baik di perusahaan Kompas Gramedia. Nah, tapi buat kesalahan-kesalahan nih Mbak, buat para pelamar pekerja, itu ada nggak sih Mbak kayak kesalahan-kesalahan yang umum terjadi nih, apalagi HR kan suka nge-interview banyak ya pasti ya, ternyata ada satu hal yang jadi masalah, makanya dia nggak bisa lanjut jadi karyawan. Itu kira-kira pengalaman dari Mbak Ratih gimana nih? Nah, ini kesalahan ini macam-macam ya. Aku mungkin bisa ceritakan dari awal dulu nih, maksudnya dari ketika dia apply dulu. Kadang kandidat ini tidak melihat requirement dan job desk yang akan dia apply untuk posisi yang dia apply gitu. Jadi dia asal aja apply gitu. Entah dia nggak peduli mungkin ya background dia apa, kemudian yang dia apply itu posisinya seperti apa, membutuhkan kualifikasi bagaimana gitu. Jadi ketika dilihat ini nggak match sama sekali gitu, nggak mungkin dilanjutkan. Itu kesalahan yang pertama, itu kandidat tidak melihat kualifikasi requirement pekerjaan itu. Terus kandidat juga tidak riset dulu nih dengan perusahaannya yang dia apply itu. Dalam hal ini Kompas Gramedia, perusahaan media gitu. Kadang mereka tidak tahu Kompas Gramedia ini punya bisnis apa aja gitu. Sebenarnya memang nggak yang harus tahu secara komprehensif gitu kan, enggak. Cuman setidaknya untuk posisi-posisi tertentu dia harus tahu setidaknya ada unit bisnis apa aja sih selain core bisnisnya Kompas Gramedia ini sendiri gitu. Itu. Jadi ketika interview nggak cuma itu aja ya yang dibahas gitu aja. Jadi dia udah tahu juga nih Kompas Gramedia apa aja. Gitu. Soalnya kalau kita udah jadi karyawan, kita nggak cuma berkecimpung di unit kita aja ya Mbak, pasti kita juga ke unit bisnis lainnya. Atau mungkin nanti akan ada kerja sama unit bisnis lainnya juga gitu ya. Jadi buat sahabat KG tuh perlu banget cari tahu unit bisnis apa Kompas Gramedia tuh banyak banget ya Mbak. Oke, tapi boleh nggak sih Mbak aku minta saran biar kita nggak salah nih untuk nge-apply pekerjaan yang kita mau? Ini sesuai dengan yang tadi aku bilang ya, supaya nggak salah. Itu yang pasti ngelihat dulu nih dari lowongan yang ditampilkan, yang di-apply itu kan pasti sudah ada nih kualifikasi minimumnya, kemudian job role-nya, kemudian mungkin scope pekerjaannya, responsibility-nya sampai seberapa, itu pasti akan dicantumkan di dalam job posting tersebut gitu, di lowongan itu gitu. Diperhatikan aja, maksudnya apakah sesuai dengan yang dia miliki, skill-nya, terus kemudian secara teknisnya gitu, itu sesuai atau enggak gitu, sejalan atau enggak, atau mungkin misalnya dia belum pernah punya pengalaman di posisi itu, tapi apakah sesuai dengan kemauan dia, maksudnya pengembangan dia itu apakah memang betul ke arah sana atau enggak gitu, supaya ketika nanti dia sudah sampai ke tahap interview, dia nggak bingung gitu, loh kok ternyata diminta ngerjain ini juga, oh ternyata sampai ke sana responsibility-nya, jadi nggak kagok juga gitu. Itu sih sarannya. Oke. Kalau misalkan dari HR sendiri, tips and triknya biar kita jadi karyawan KG nih, itu bisa semakin berkembang sama sesuai dengan keinginan perusahaan kayak gimana Mbak? Tips and trik ya. Jadi ketika kita sudah bekerja di Kompas Gramedia, pasti kita kan juga sudah tahu ya pekerjaan kita nih, day to day activity-nya apa. Kemudian apa yang membuat kita tidak nyaman, atau mungkin apa yang membuat kita, aduh aku pengen belajar ke sana nih, ke posisi yang lain nih, aku pengen belajar hal A, B, C, D gitu. Itu pasti harus
kita mesti tahu dulu nih sebagai karyawan. Kita tahu dulu, disesuaikan dengan apa yang tersedia gitu di Kompas Gramedia gitu. Maksudnya apakah posisi tersebut ada atau enggak gitu. Nah, terus kemudian ketika sudah memahami visi dan misi diri sendiri itu align nggak dengan visi dan misi Kompas Gramedia gitu. Apakah kita bisa selalu berkontribusi dengan apa yang kita kerjakan gitu, dengan goals-nya tim, terus unit, perusahaan gitu. Tapi boleh nggak sih Mbak, kayak kita udah jadi karyawan di unit ini, terus tapi kita kayak mencoba, ibaratnya kayak main-main lah ke unit bisnis lain, terus nyoba, oh ternyata pekerjaan di sini tuh kayak gini, atau enggak kayak sistem kerjanya kayak gini. Itu boleh nggak sih Mbak kalau udah jadi karyawan KG? Boleh aja. Jadi teman-teman itu bebas untuk apa ya, ibaratnya mungkin kita bisa sebut studi banding ya. Oh ya, studi banding. Explore ya. Main-main lah ke unit tetangga gitu. Misalnya ngobrol-ngobrol, kenalan gitu. Kerjaannya si A, si B, si C ini apa sih gitu. Nanti dia ketemu siapa aja sih, usernya siapa sih, output kerjanya dia apa sih gitu. Jadi dia juga bisa membandingkan buat dirinya sendiri. Seperti yang mungkin aku sudah pernah sebutin juga ya, bahwa penting banget untuk kenalan dengan semua lingkungannya ya. Jadi dia mengerti juga situasi lingkungan kerjanya dia itu seperti apa. Dengan dia tadi itu ya dalam tanda kutip studi banding ke unit lain, jadi tahu nih, oh di unitku tuh ternyata culture-nya kayak gini, modelan kerjanya kayak gini, oh ternyata di unit lain modelan kerjanya kayak gini. Kalau bagus gitu. Bisa diterapin kayak gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang dia merasa kayaknya aku lebih cocok deh dengan modelan kerja yang seperti itu gitu, atau aku lebih cocok dengan role yang kayak dipegang si A, si B nih, coba kalau ada opportunity. Bisa ya Mbak kayak gitu. Oke, berarti emang tergantung kenyamanan karyawannya juga ya di Kompas Gramedia, biar kita kerjanya itu semakin maksimal ya Mbak. Oke, ternyata kayak gitu ya jadi karyawan Kompas Gramedia. Gimana nih sahabat KG, udah kebayang belum kalau jadi karyawan Kompas Gramedia? Mungkin terakhir Mbak, harapannya nih buat para pelamar atau fresh graduate yang lagi nonton, biar semakin selinear nih sama Kompas Gramedia visi misinya, itu harapan dari Mbak Ratih itu gimana? Harapan teman-teman buat yang tertarik untuk apply di Kompas Gramedia, itu jangan lupa untuk selalu melihat posisi yang di-apply, kualifikasinya, kemudian background-nya, kemudian scope pekerjaannya, kemudian responsibility-nya, job description-nya itu seperti apa, supaya kalau tadi ya pertanyaannya biar selalu align, itu apa yang dimiliki teman-teman, apa yang sudah menjadi bekal teman-teman, itu bisa sesuai dengan apa yang akan dikerjakan teman-teman nanti di Kompas Gramedia gitu. Sangat menarik ya buat sahabat KG pastinya yang nyari tahu gimana kerja di Kompas Gramedia. Ya kurang lebih gambarannya kayak gini ya Mbak. Kira-kira next episode mungkin bahas apa ya Mbak biar seru. Kalau teman sahabat KG kepo-kepo tentang Kompas Gramedia bisa langsung komen-komen aja apa yang harus dibahas di next Volantas. Mungkin dari aku Azalia dan juga Gisela Ratih, Mbak Ratih di sini pamit undur diri. See you next episode. Thank you.